tahu Engkau Tuhan telah mengasihi kami. Engkau Tuhan yang membuat kami menjadi pribadi yang khusus, yang spesial di mata-Mu. Kami adalah biji mata-Mu. Kami adalah umat kepunyaan-Mu. Kami adalah orang-orang yang beruntung yang mendapatkan anugerah daripada-Mu. Haleluya. Jangan pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Jangan pernah, jangan pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di kiriku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita renungkan pujian ini. Posisikan diri saudara menjadi pribadi yang khusus di mata Tuhan. Saudara boleh melihat dan mendengar bahwa kiri kanan saudara, mereka mungkin lemah, goyah, bahkan mungkin jatuh dan tidak bangun lagi. Mereka tidak punya pengharapan. Tapi saudara dan saya adalah pribadi yang memiliki pengharapan. Karena kita yakin bahwa ketika Allah di pihak kita, ketika Tuhan mencintai kita, ketika mata Tuhan tertuju kepada kita dan dia penuh dengan anugerah melimpahi kita, kita menjadi pribadi yang
khusus di mata Dia. Mari kita menyanyikan pujian yang kembali. Walau 1000 lebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 lebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur buat semuanya. Terima kasih untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu, singkapkan isi hati kami untuk mendengarkannya. Biarlah hati kami boleh tulus mendengarnya dan boleh hidup dan mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, salam, selamat bertemu kembali dalam Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa kehidupan kita mengalami banyak hal yang baik daripada Tuhan. Tema hari ini adalah kita berbicara soal bagaimana kita menerima dan merespon sebuah anugerah. Karena kehidupan kita ini telah mengalami banyak hal daripada Tuhan. Semua adalah karena kebaikan Dia, karena cinta Dia, dan banyak hal yang Dia tunjukkan kepada kita. Sehingga hidup kita boleh berbahagia, hidup kita boleh lebih rileks, hidup kita lebih tenang dan damai. Karena ada sebuah kasih karunia, ada sebuah pemberian yang telah melimpah dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Galatia pasal yang kedua ayat 20-21 di sana dikatakan bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saudara perhatikan di sini bahwa Paulus juga mengakui bahwa dalam kehidupannya bahwa dia hidup oleh iman dalam seorang yang telah mengasihi dia, dalam pribadi yang begitu mencintainya, bahkan mati untuk dirinya, yang menerimanya, bahkan di dalam keadaan di mana dia saat itu sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan sebuah kepercayaan daripadanya. Dan dia tidak menolak kasih karunia, karena dia tahu bahwa kebenaran melalui hukum, dia tidak bisa mendapatkannya. Tetapi kebenaran, keselamatan, karena kematian Kristus, karena sebuah kasih, sebuah cinta yang besar yang diberikan dan diterima olehnya, itu membuat dia mengalami yang baik daripada Tuhan, dan kepercayaan daripada Tuhan. Nah, tapi tidak semua orang itu bisa menerima kasih karunia atau pemberian dengan cuma-cuma secara mudah. Apalagi di zaman yang sulit, zaman-zaman seperti saat ini, orang selalu berpikir bahwa pemberian itu pasti ada maksudnya, pasti ada udang di balik batu, sehingga mereka berpikir negatif dan menolak kasih karunia. Tidak mungkin dong, apalagi berbicara soal keselamatan, berbicara soal surga, berbicara tentang kehidupan kekal. Orang nggak berpikir, kok bisa kehidupan kekal gampang sekali diperoleh? Karena menerima Kristus, mempercayai Kristus yang telah mati untuk dirinya, lalu dia selamat. Tidak mungkin dong, makanan yang harganya murah saja kita harus bekerja keras untuk bisa membelinya. Sebuah barang yang harga mungkin menengah, kita harus mengumpulkan uang untuk bisa membelinya. Ini berbicara soal kekekalan. Bagaimana mungkin sebuah kekekalan hanya diperoleh karena kita beriman, kita percaya pada kematian Kristus. Hanya karena kasih karunia, itu nggak logis ya. Kalau mau masuk surga itu ya harus kita beramal sedemikian rupa. Kita harus giat dalam keagamaan kita sedemikian rupa. Bahkan mungkin kita menjadi martir, mungkin kita bisa menjadi seorang pribadi yang
betul-betul getol dalam sebuah kegiatan keagamaan. Kita berdharma sedemikian rupa, kita berbuat baik sedemikian rupa. Baru itu namanya betul, seimbang. Sebuah hal yang bernilai kekal itu diperoleh dengan sedemikian rupa. Yang fana saja, yang tidak kekal saja kita harus membayarnya, apalagi ini kekal loh ya, apalagi ini kekal. Nggak mungkin didapat dari sebuah kasih karunia. Tapi Paulus mengakui bahwa dia tidak menolak kasih karunia, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saudara dan saya yang percaya kepada kasih karunia, saudara yang percaya kepada kematian Kristus, saudara dan saya yang percaya kepada pribadi yang begitu mencintai kita dan mati untuk kita, kita menerimanya dengan ucapan syukur, kita menerimanya dengan gembira, kita menerimanya dengan berterima kasih, dan kita tahu bahwa karena kematian Kristuslah kita bisa memperoleh kehidupan. Saudara setuju sampai di sini? Yang berpikiran negatif, yang berpikiran hal itu tidak logis, yang berpikiran bahwa hal itu tidak mungkin bisa didapatkan dengan mudah dengan sebuah kasih karunia, mereka akan menolak kasih karunia itu. Tapi sebaliknya, bagi saudara dan saya yang merespon dan menerima kasih karunia, saudara akan menjadi pribadi yang lain dan menjadi pribadi yang berbeda. Saya mau bacakan kepada saudara di sini dalam kitab Lukas pasal 19 ayat 2, 5, 8, dan 10. Saya bacakan buat saudara. Di situ ada seorang yang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara perhatikan sini bahwa seorang yang kaya sekalipun juga mereka berpikir bagaimana dia memiliki kehidupan kekal. Yang menurut beberapa orang, mereka memberikan label kepada Sakius, "Kamu orang kaya yang suka memeras dan mengambil keuntungan dari orang lain, mengambil miliknya orang lain. Pribadi seperti kamu tidak layak untuk memperoleh kekekalan. Pribadi seperti kamu tidak pantas untuk masuk surga. Jangankan masuk surga, berdiri di pintu surga saja atau ngintip surga, kamu tuh nggak pantas." Karena itulah, itu istilah yang saya sebutkan mungkin terhadap intimidasi orang, terhadap pengucilan orang-orang sekitarnya tentang pribadi seorang Sakius. Tapi dia menginginkan sebuah keselamatan. Dia tetap menginginkan sebuah surga. Dia tetap menginginkan bahwa kehidupannya di dunia ini dia tahu semua itu tidak akan berarti ketika dia akan kembali atau meninggal. Jadi harus mencari sebuah kekekalan. Dan akhirnya dia, walaupun kaya, dia tidak malu-malu, dia naik pohon. Ketika dia mendengar berita tentang Yesus, dia berusaha untuk melihat Yesus itu seperti apa sih. Tetapi sebuah respon yang tidak diduga oleh dia adalah pribadi itu memanggil dia untuk turun dan mau menumpang ke rumahnya. Bagi beberapa orang yang mengatakan bahwa pribadi seperti kamu tidak pantas untuk menerima keselamatan. Pribadi seperti kamu itu tidak pantas untuk dikunjungi orang yang kudus, dikunjungi oleh orang yang akan membawa berita tentang sebuah keselamatan. Karena kalau aku timbang kelayakan kamu itu tidak pantas. Tapi Yesus mengerti dan dia hadir. Dan sudah mengerti bagaimana kejadian itu bagaimana. Tanpa Yesus meminta, "Sakius, aku sudah menumpang di rumahmu loh ya. Kamu berubah dong. Nanti bagaimana tanggapan orang-orang kalau melihat aku ini kan mereka pandang aku itu baik. Mereka pandang itu pribadi yang menghormati Tuhan. Nah, kalau aku menumpang di rumah kamu, ya tentu kamu harus berubah dong." Tanpa Yesus meminta seperti itu, Sakius langsung berkata, "Tuhan, sekiranya ada sesuatu yang aku peras, ada sesuatu yang aku ambil dari orang, aku mau berubah, aku mau kembalikan. Tuhan, aku itu sudah mendapatkan sebuah anugerah daripadamu. Engkau menumpang di rumahku itu merupakan sebuah kehormatan, sebuah penghargaan yang tidak pernah aku pikirkan sebelumnya. Dan aku mendapatkannya daripadamu. Dan Tuhan, anugerah ini sangat cukup buat aku. Dan menurut orang aku tidak layak, ternyata aku ini layak. Dan ketika aku mendapatkan sebuah kesempatan untuk mengerti tentang sebuah kehidupan, tentang sebuah kekekalan, tentang sebuah pengharapan yang aku bisa miliki setelah aku nanti mungkin melewati masa ini,
dalam kehidupan di dunia ini. Ini merupakan sebuah anugerah yang besar. Tuhan, aku mau berubah, aku mau berubah, aku mau melakukan sesuatu untuk sebuah kekekalan. Anugerah dan kehadiranmu ini sudah cukup untuk memberikan pengertian kepadaku bahwa aku harus berubah. Sudah mengerti di sini bahwa seringkali saudara ingin membuat seseorang bertobat, mungkin membuat orang itu berubah menjadi baik. Saudara memaksanya, saudara memberikan syarat-syarat dengan hukum-hukum yang kuat, saudara bahkan mengucilkannya, bahkan saudara memasang sebuah benteng supaya kamu yang tidak terlalu kudus itu jangan mendekat kepadaku. Akhirnya ketika benteng itu terjadi, justru orang itu semakin menjauh. Tapi sebaliknya, ketika kita perkenalkan kepada sebuah anugerah, kita perkenalkan kepada pribadi yang begitu mengasihi, karena kita tahu, saudara dan saya tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengubah hati seseorang, tidak ada seorang pun yang bisa mengubah kehidupan seseorang, bahkan dengan hukum, dengan peraturan dan sebagainya. Tapi yang mengubah seseorang untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan adalah kehadiran Tuhan, adalah Roh Kudus yang membuat seseorang bertobat, adalah jamahan Tuhan dan firman Allah yang mengubahnya. Jadi, kita merindukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan seseorang yang kita ingin orang itu berubah. Kita minta kehadirannya. Dan ketika kehadirannya nyata dalam pribadi orang itu, tanpa dipaksa, tanpa diminta, seseorang yang berjumpa dengan Tuhan, seseorang yang bertemu dengan Tuhan, dia akan berubah. Anugerah yang tidak terduga bisa datang kepada siapa saja. Dan anugerah yang tidak terduga tersebut mampu membawa seseorang kepada pertobatan. Mari kita minta anugerah itu semakin hadir dalam kehidupan kita, semakin melimpah. Bahkan dengan dalam lingkungan keluarga kita, mungkin ada yang belum bertobat, mungkin ada yang belum berubah. Kita minta kehadiran Tuhan. Karena ketika Tuhan hadir, kita merindukan Tuhan menjamah orang tersebut. Kita merindukan Tuhan untuk diundang dalam kehidupan tersebut. Ketika Tuhan menjamahnya, ketika hadirat Allah turun, ketika kerajaan Allah turun, orang itu bisa berubah. Anugerah mampu mengubah seseorang. Tapi tekanan, olok-olokan, sindiran, dan menjauhi mereka, benteng-benteng yang sudah buat untuk memisahkan antara pribadi saudara atau menjauhi mereka, belum tentu bisa membuat mereka bertobat. Perjumpaan dengan Tuhan, di mana mereka bertemu dengan sebuah anugerah, bahwa mereka itu juga pantas untuk menerima keselamatan. Mereka itu juga layak untuk mendapatkan keselamatan. Mereka akan berubah dalam kehidupannya. Itu poin yang pertama. Nah, ketika sudah menerima dan merespon sebuah anugerah, ada perbedaan yang kedua lagi, saudara lihat. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 15, 16, dan 18 saya bacakan buat saudara. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Nah, saudara perhatikan di sini bahwa seseorang yang menghargai sebuah anugerah, seorang yang merespon sebuah anugerah, orang itu bisa memuji, bisa menyembah Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita masih bisa memuji dan menyembah Dia? Atau kita mengalami kesulitan dalam memuji dan menyembah Dia? Seseorang yang berjumpa dengan anugerah, di sini disebutkan bahwa orang itu bisa berlari, bisa memuji Tuhan, bisa tersungkur di hadapan Tuhan. Nah, saya yakin seseorang yang bisa memuji dan menyembah Tuhan dan tersungkur di hadapan Tuhan adalah seseorang yang mengerti dan memahami sebuah anugerah. Kalau hidup saudara adalah anugerah, saudara akan gampang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau saudara merasa bahwa kehidupan saudara adalah karena karya saudara, akan sulit bagi saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi kalau semakin saudara menyadari bahwa hidup saudara adalah karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, seorang Samaria ini ketika dia sakit, Tuhan Yesus tidak menanyai macam-macam, tidak mengintimidasi, dan tidak mengatakan bahwa kalau kamu mau sembuh, kamu harus ini, dan ini, sebagainya, sebagainya. Tapi dia berkata, sudah, pergilah. Dan dia orang itu di tengah jalan dia melihat bahwa dia sembuh. Mungkin dalam hati begini, aku ini orang Samaria, sebenarnya aku ini nggak pantas untuk menerima sebuah berkat, apalagi dari orang-orang Yahudi atau dari karya Tuhan dan sebagainya. Mungkin dia berkata begitu. Saudara dan saya juga begitu. Saudara sebenarnya dan saya sebenarnya tidak terlalu layak, tidak layak istilahnya untuk menerima sebuah keselamatan ini.
Tetapi saudara menyadari bahwa saudara dipercaya oleh Tuhan, saudara dipercaya oleh Tuhan, dan sudah mengalami sebuah keselamatan, yang sudah merenungkan, aku sebenarnya nggak pantas. Tapi kok aku bisa mendapatkan keselamatannya? Bukan cuma keselamatan, aku juga bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Aku bisa mendapatkan keluarga yang baik. Aku bisa mendapatkan suami yang baik, mendapatkan istri yang baik. Aku juga mempunyai anak-anak yang baik. Aku bisa tinggal di rumah yang baik. Aku bisa memiliki komunitas yang baik. Aku bisa memuji-muji Tuhan di gereja. Itu menjadi itu semua anugerah. Haleluya. Ketika sudah menyadari, memuji Tuhan, itu adalah sebuah tindakan yang gampang. Karena itu merupakan sebuah respon, timbal balik daripada kita ketika kita menyadari sebuah anugerah. Di dalam Lukas pasal 7 ayat 38, 42 dan 43, di sana diceritakan tentang seorang perempuan, bagaimana dia membasuh kaki Yesus, mengurapi kaki Yesus. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya, dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Karena mereka, lalu Yesus itu berkata selanjutnya, sudah diam. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Simon menjawab, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu ini. Jadi saudara, memuji dan menyembah Tuhan itu adalah respon otomatis sebenarnya daripada seseorang yang menyadari sebuah anugerah. Seseorang yang semakin menyadari bahwa dirinya dikasihi oleh Tuhan, akan mudah baginya untuk menyembah Tuhan lebih baik lagi. Keengganan kita, kemalasan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, itu bisa disebabkan karena kekurang sadaran tentang kehidupan saudara yang begitu mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan sebegitu besarnya. Perempuan ini menyadari bahwa dirinya sebenarnya tidak layak, tetapi Tuhan masih mau menerimanya, bahkan mengampuni kesalahannya. Dikatakan oleh imanmu kamu diselamatkan. Penyembahan yang luar biasa, penyembahan yang dilakukan di atas rata-rata kebanyakan orang dalam beribadah atau menyembah, itu bisa jadi adalah karena respon orang ini yang menyadari begitu besarnya cinta Tuhan dan kemurahan Tuhan terjadi dalam hidupnya, sehingga membuat dia tersungkur di kaki Tuhan, menyeka kaki Tuhan, menangis kaki Tuhan, mengurapinya, dan menyembahnya. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Apakah kita begitu merespon anugerah dengan baik? Atau kita menganggapnya sebuah pemberian yang biasa-biasa saja, yang sebenarnya pantas untuk diterima oleh saudara? Ketika dalam pikiran kita seperti itu, kita menganggap anugerah Tuhan adalah sebuah hal yang biasa. Dan itu akan otomatis membuat gaya hidup, pujian dan penyembahan seseorang menjadi biasa-biasa saja. Tapi semakin orang itu mengerti bahwa dirinya sebenarnya adalah pribadi yang tidak pantas, tapi Tuhan mengasihinya, mengampuninya, memberkatinya, melayakkannya, bahkan memuliakannya, dia semakin sujud di hadapan Tuhan, semakin memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya pujian dan kemuliaan bisa menjadi milik Tuhan sepenuhnya ketika kita menyadari sebuah cinta yang luar biasa. Amin. Haleluya. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, saudara, seseorang yang merespon dan menerima anugerah dengan baik, orang itu akan menjadi pribadi yang rendah hati. Di dalam 1 Tawarik pasal 17 ayat 16-17, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini?
Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini di dalam masa yang masih jauh. Dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Daud menyadari tentang sebuah anugerah. Anugerah itu bukan terjadi pada saat sekarang saja. Dia menyadari bahwa di masa yang lalu, anugerah itu telah bergerak. Karena dia menyadari dirinya juga dikucilkan oleh keluarganya, dikucilkan oleh orang tuanya. Tidak mendapatkan kesempatan untuk diurapi oleh seorang nabi. Tetapi anugerah bekerja dalam dirinya, sehingga anugerah itu membuat yang lain tidak dipilih-pilih, dan akhirnya membuat seseorang mampu memanggil dia di padang untuk mendapatkan kesempatan. Dan akhirnya dia diurapi menjadi seorang raja. Dia tahu itu peranan anugerah yang bekerja dalam dirinya. Anugerah itu juga yang mengerjakan dirinya sampai saat ini. Dan dia mendapatkan posisi dari dia dimusuhin sama Saul, dimusuhi sama yang lainnya. Anugerah itu membuat dia mengalami kemenangan demi kemenangan dalam peperangan. Anugerah itu membawanya dia menduduki posisi raja. Dan anugerah juga membuatnya dia bahwa di masa yang akan datang pun Tuhan masih bekerja. Tuhan menyertainya. Dan anak-anaknya juga Tuhan berkati. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita menyadari bahwa ternyata Tuhan, anugerah Tuhan berperan dalam kehidupan kita? Bahkan sebelum kita menyadarinya. Dulu. Tuhan mengerjakannya. Karena itu kalau orang mengerti tentang anugerah, dia tidak akan kecewa dengan masa yang lalu. Dia tidak akan menyalahkan masa yang lalu. Dia tidak akan menyalahkan orang tuanya. Dia tidak akan menyalahkan pendidikannya. Dia tidak akan menyalahkan orang-orang di belakangnya. Ternyata Allah itu berperan sedemikian rupa. Dan anugerah itu bekerja di belakang sedemikian rupa. Sampai akhirnya membuat dia mengalami seperti sekarang ini. Tanpa kesadaran seperti itu, saudara akan menyalahkan masa yang lalu pada saudara tanpa sadari. Bahwa sebenarnya masa yang lalu anugerah Allah juga berperan di dalamnya. Yaitu mengerjakan dalam dirinya. Akhirnya anugerah itu membuat dia semakin rendah hati. Bahwa kalau aku tidak diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menghadap Samuel, aku belum tentu mengalami. Tapi kan aku tahu bahwa anugerah telah mengerjakan dalam diriku. Jauh sebelum aku berpikir tentang hal itu, aku mengalami sebuah kebaikan daripada Tuhan. Haleluya. Daud menyadarinya. Masa yang lalu Tuhan bekerja dengan anugerahnya. Masa yang sekarang juga anugerahnya bekerja. Masa yang akan datang anugerahnya juga bekerja. Karena itu Roma juga mengatakan dalam pasal 8, dikatakan bahwa kamu yang dipanggilnya, yang ditentukan dari semula, kamu juga akan dipermuliakannya, dan Allah menyertai kamu. Ini yang perlu kita percaya, bahwa anugerah itu bukan cuma bekerja menyelamatkan kita saat itu saja, tapi anugerah juga mengerjakan kita di saat ini supaya kita mampu menyelesaikan pertandingan dan kehidupan kerohanian kita sampai pada akhirnya menyelesaikan kehidupan kekristenan kita dengan baik untuk saat ini. Dan ketika di masa yang sulit, saat-saat ini mungkin orang mengalami kesulitan, keuangan dan lain, kita harus percaya bahwa anugerah itu juga mengerjakan dalam diri kita. Anugerah itu juga akan mengerjakan di masa yang akan datang. Bahwa Allah berjanji bahwa Allah akan menyertai kita sampai akhir zaman. Allah menyertai kita sampai pada akhir kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang setia. Dia bukan cuma memanggil di masa yang lalu, masa sekarang, tapi juga anugerah itu bekerja. Aku akan menyelamatkan sampai pada akhirnya. Pertanyaan ini juga pernah diucapkan oleh Musa ketika Tuhan mau menghukum orang Israel. Musa berkata, jangan kau bunuh mereka Tuhan. Nanti jangan-jangan orang Mesir berpikir atau orang lain berpikir bahwa karena Tuhan tidak sanggup menyelamatkan atau membiayai kehidupan orang Israel sampai pada akhirnya karena Tuhan tidak sanggup mencukupi makan minum mereka, maka Tuhan membunuh mereka di tengah jalan. Tidak. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia menyertai kita di masa yang lalu, menyertai kita di masa sekarang, dan dia sangat sanggup untuk menyertai kita sampai pada akhir kehidupan kita. Saudara percaya? Haleluya. Biarlah iman kita tertuju kepada Tuhan seperti itu. Amin. Jangan kita ragu. Tuhan menyertai kita sampai pada akhirnya. Yang membuat kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Yang terakhir, saudara dikasihi Tuhan. Anugerah Tuhan itu membuat perbedaan seseorang. Ketika kita merespon dan menerima anugerah, itu akan membuat perbedaan terhadap cara hidup kekristenan seseorang. Cara hidup mereka dalam beribadah kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 9-10 dikatakan begini. Karena aku adalah orang yang paling hina
adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Seseorang yang menerima dan merespon kasih karunia Allah lebih baik daripada yang lainnya akan membuat dirinya bekerja untuk Tuhan lebih baik lagi. Seseorang yang menyadari tentang kasih karunia Tuhan, dia akan bekerja untuk kerajaan Allah dengan lebih baik lagi. Karena sudah mungkin melihat bahwa kenapa ya si itu kok berbeda ya, dia kok semangat sekali ya dalam kegiatan gereja, padahal mungkin dia bukan sebagai pendeta, bukan sebagai pengkhotbah, mungkin bukan sebagai WL, tapi ada hal, dia tuh begitu semangatnya dalam kekristenan, dia begitu semangatnya dalam beribadah, dalam memuji Tuhan, dalam membaca firman Tuhan, dalam menyembah Tuhan. Kenapa dia begitu semangatnya ya? Perbedaannya adalah di kesadaran orang tersebut bahwa dirinya sebenarnya tidak layak, tapi dia mendapatkan sebuah kasih karunia, mendapatkan sebuah kepercayaan daripada Tuhan, mendapatkan sebuah kesempatan daripada Tuhan, mendapatkan sebuah kehormatan daripada Tuhan untuk berada di sisinya, untuk melayaninya, untuk berjalan bersama-sama dengan dia. Ketika dia menyadari tentang semuanya itu, dia berkata, aku bekerja lebih keras. Tapi kamu tahu nggak alasanku kenapa aku bisa bekerja keras? Bukan karena aku fisikku lebih kuat, bukan aku karena punya uang lebih banyak, bukan karena aku punya jabatan yang lebih banyak. Tidak. Itu karena aku sadar tentang kasih karunia. Karena kasih karunia di dalam diri aku itu yang mendorong aku begitu ingin mengasihi Tuhan. 1 Yohanes mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan, tapi kita mengasihi Tuhan itu karena memang Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, bekerja untuk Tuhan. Itu bukan karena kita yang utama, tapi makin kita menyadari tentang kasih karunia Tuhan yang mendorong kita untuk bekerja lebih giat bagi Tuhan. Bagi si A mungkin uang 1 juta rupiah tidak sebegitu banyak. Tapi bagi si B, pemberian 1 juta rupiah itu adalah sebuah arti yang luar biasa yang menyelamatkan kehidupannya, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan pekerjaannya. Dan karena dia menyadari tentang hal itu, dia akan memuji dan menyembah Tuhan dengan luar biasa. Tapi bagi si A yang merasa bahwa itu sekedar pemberian, dia tidak akan bisa bekerja lebih keras untuk Tuhan. Saya masih teringat ketika saya berdoa minta uang 5.000 rupiah di hadapan Tuhan. Karena saya mau masuk ke sebuah SMA, waktu itu SMP saya tidak punya uang. Pendaftarannya adalah 5.000. Nah, saya berdoa Tuhan berikan aku uang 5.000. Dan akhirnya Tuhan mengirim kakak saya dari luar kota jauh. Tiba-tiba dia datang ke rumah, ke kampung dan memberikan saya 5.000. Saya daftarkan. Dan akhirnya saya diterima. Mungkin bagi beberapa orang dia berpikir, itu alasanmu melayani Tuhan? Itu alasanmu menyembah Tuhan? Itu alasanmu menghormati Tuhan? 5.000 rupiah? 5.000 rupiah itu apa artinya? Kecil sekali. Bagi seseorang tertentu, pemberian itu mungkin biasa. Tapi bagi saya, 5.000 rupiah itulah titik poin di mana saya mengalami banyak hal kebaikan demi kebaikan selanjutnya. 5.000 rupiah adalah sebuah penghargaan. 5.000 rupiah adalah keselamatan buat masa depan saya. 5.000 rupiah adalah masa depan saya. 5.000 rupiah adalah sebuah kebaikan yang tidak bisa saya dapatkan tanpa kasih karunia Tuhan. Tidak ada orang yang bisa memberikannya kepada saya. Tetangga saya tidak bisa memberikannya. Orang tua saya tidak bisa memberikannya. Tapi Tuhan memberikannya pada saat itu. Dan memberikan sebuah jawaban. Penghargaan kita adalah anugerah. Itu menentukan tingkat kesungguhan kita dan cara kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita koreksi kehidupan kita. Kenapa kita tidak bisa bergerak dengan Tuhan dengan semangat? Kenapa kita sudah loyo? Kenapa kita tidak lagi begitu bergairah di hadapan Tuhan? Pengertian saudara tentang anugerah, syukur saudara tentang anugerah, mungkin sudah mulai pudar. Dan sudah merasa bahwa kehidupan saudara terseok-seok tanpa penyertaan Tuhan. Kehidupan saudara sudah pedih, pahit. Kehidupan saudara sudah letih. Seperti yang kasih karunia sudah tidak bekerja lagi. Semuanya aku harus berjuang sendiri.
perhatikanlah perkataan Daud. Di masa yang akan datang pun, Engkau Tuhan telah mempersiapkan sebuah anugerah. Mari kita percaya bahwa Tuhan kita yang mengasihi kita. Bukan cuma Tuhan yang telah mengasihi, sedang mengasihi, tapi Dia juga yang terus mengasihi kita, dan anugerahnya bekerja dalam kehidupan kita. Dia berjanji akan menyertai kita, Dia berjanji akan memuliakan kita. Amin. Biar firman Tuhan saya bagikan kepada saudara, boleh menguatkan kita semuanya. Ketika kita menerima dan merespon sebuah anugerah, ada banyak kehidupan kita akan diubah oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah pengertian tentang anugerah-Mu ini terus ada dalam kehidupan kami. Taruhlah roh-Mu yang kudus dalam kehidupan kami, memenuhi kami. Dan anugerah-Mu itu menguasai kami, melingkupi kami. Ketika kami khawatir, ketika kami takut, ketika kami gelisah, Roh Kudus, ingatkan kami kembali tentang anugerah-Mu, supaya kami boleh mengalami yang baik daripada Tuhan, dan melihat kebaikan Tuhan terus-menerus dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih buat anugerah Tuhan. Berkati umat-Mu semuanya. Berkati mereka. Bangkitkan kembali cinta mereka. Bangkitkan kembali pengertian mereka tentang kasih. Pulihkan kehidupan mereka. Mereka yang letih, lesu berperang berat. Mereka yang sudah tidak sanggup menghadapi kehidupan ini. Mereka yang sudah mau menyerah. Mereka yang sudah penat. Mereka yang sudah patah semangat. Ingatkan kembali. Anugerah-Mu turun atas mereka. Kelimpahan-Mu, kelimpahan anugerah-Mu. Anugerah daripada Bapa, anugerah daripada Kristus, anugerah daripada Roh Kudus. Mengalir dalam kehidupan mereka. Memenuhi mereka. Dan mengubah kehidupan mereka. Mereka menjadi pribadi yang kembali bergairah. Dan melihat kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Terus menerus anugerah ini semakin ditunjukkan. Kasih karunia demi kasih karunia semakin melimpah dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih bagi mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur doa firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.